Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia. Dimanapun berada. Semoga memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, utama dalam mempelajari agama, memperdalam agama, itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itu khususnya yang muda-muda ini, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, belajar membaca huruf-huruf Arab, mulai dari abatasa. Ya, banyak sekali ya di dalam kehidupan ini, di masa kini, banyak yang sudah usia lanjut, sudah tua, bahkan sudah pensiun dari pekerjaannya, belum juga bisa membaca. Membaca huruf-huruf atau merangkai kata dalam bahasa Arab. Dengan demikian, belum bisa membaca Al-Quran. Ini sayang sekali sebagai seorang yang Islam, mukmin, namun belum bisa membaca ayat suci Al-Quran sampai usia tua atau bahkan sampai usia lanjut. Bersyukur ada beberapa yang menyadari sudah pensiun, sudah usia 60 lebih, lalu berusaha untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran. Membaca saja sudah banyak manfaatnya, mendapat pahala sebagai suatu amalan yang baik, bahkan yang utama. Karena Al-Quran itu pedoman hidup dalam beragama. Membaca adalah menjadi berpahala. Satu huruf akan dibalas pahalanya itu 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu membaca alif lam mim itu dibalas 30 kali kebaikan. Itu hadis itu begitu. Murah. Ya. Allah Maha Pemurah. Memberi pahala kepada yang membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ada yang tidak mengenal huruf Arab. Alif seperti apa, ba seperti apa, ta seperti apa. Maka belajar. Khususnya adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, sejak kecil belajar sehingga akan lebih memudahkan dan tidak ketinggalan. Nah, itu tadi saya bandingkan dengan yang sudah umur 60 itu lebih baru belajar. Ya kadang-kadang membedakan bak dengan nun
Itu sulit juga ketika ada ba, titik di bawah nun. Jangan nun, ini ba. Nun itu titik di atas. Itu membedakan dari huruf-hurufnya. Ya, tapi itu bagus karena masih mau belajar. Lama-lama akhirnya bisa. Saya menjumpai beberapa orang yang sudah usia lebih dari 60 itu eh, belum bisa membaca ayat suci Al-Quran. Ingin sekali, tapi belum bisa. Namun yang juga saya menjumpai, ya ada yang berusaha lama-lama asal sabar, akhirnya bisa juga dapat hidayah untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran. Meski hanya membaca saja, belum paham tentang makna kedalamannya, tapi itu sudah bagus, ya, sudah baik. Nah, tentu saja berbeda dengan anak-anak yang kecil, yang mulai dari pra-TK, dari eh, kecil itu sudah belajar huruf-huruf Arab, sehingga kalau anak laki-laki ya sebelum khitan itu sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran. Meskipun beberapa belum khatam Al-Quran, artinya dari awal sampai akhir 30 juz sudah pernah membaca. Membaca dengan bukan hafal ya, masih membaca. Nah, inilah dari berbagai keadaan yang perlu dipahami oleh kita semua sehingga me- apa ya? Kalau terhadap adik-adik, mbak-mbak, mas-mas itu giatlah belajar ya. Ingin betul paham membaca huruf Arab dan nantinya bisa membaca ayat suci Al-Quran. Metode yang digunakan ada yang metode Iqra atau yang lain itu eh, yang penting adalah tujuannya untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran dengan baik. Nah, selanjutnya nanti memahami maknanya. Tentu akan lebih baik dan lebih bermakna kalau paham bahasa Arab Al-Quran itu dan maknanya. Nah, dibandingkan dengan yang hanya mempelajari terjemahannya saja. Tentu pemahamannya jauh. Apalagi yang untuk di Al-Quran itu ada yang hafal Al-Quran, ya, disimak itu dari awal sampai akhir, hafal, luar biasa. Ada yang seperti itu. Maka kehidupan ini bergradasi. Yang penting adalah niatnya dari kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, yang belum bisa membaca Al-Quran, semangat untuk tetap belajar bahasa Arab meskipun terbata-bata. Dan itu pahalanya malah dua kali lipat, ya, karena kemauan untuk belajar dan juga keterbata-bata itu mengulang-ulang terus, ya, pahalanya banyak. Dan juga adik-adik ya yang sedang sekolah dimanapun berada belajar. Ya kalau para santri yang di lingkungan agama tidak masalah. Pembicaraan saya ini kurang bermasalah, kurang. Nah, mereka sejak kecil sudah bisa diajari oleh ibunya, bapaknya. Tapi juga kita melihat bahwa kalau di Indonesia saja luas sekali sehingga masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca ayat suci Al-Quran atau bahasa Arab. Ya, bahkan sudah saya katakan tadi sampai hari ini pun itu ya masih banyak ditemui orang-orang yang beragama Islam tetapi belum bisa atau tidak bisa membaca bahasa Arab, apalagi membaca ayat suci Al-Quran. Tentu saja menjadi tidak bisa. Nah kalau sholat, mereka kok bisa? Ya bisa. Ya.
karena Al-Quran itu luar biasa. Untuk yang ayat-ayatnya itu surah-surahnya pendek itu bisa dihafalkan. Maka persyaratan-persyaratan di sholat sudah dipenuhi karena hafal itu. Banyak yang hafal. Ya, bagus sekali. Tidak mengurangi penghormatan kita kepada yang seperti itu. Enggak. Cuma kita coba meningkatkan. Bagi yang belum bisa membaca, itu belajar lah. Meskipun sudah usia. Di kampung saya dulu ya pernah di musola itu ada yang sudah tua gitu, semangat belajar. Ya, minta pada yang bisa mengajari lalu dengan telaten belajar. Ada juga yang mualaf itu yang tadinya mualaf tidak kenal dengan huruf-huruf Arab. Akhirnya juga bisa membaca dan saya pernah tuh mencobai ketemu. Saya dulu mualaf tapi ketika eh, suatu ketika sudah bisa membaca Al-Quran sampai khatam terus gitu berkali-kali. Ya, hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, bisa membaca ayat surah Quran dan paham maknanya. Allahumma amin. Darah-darah semua ya, ditanyakan ya kepada yang lebih ahli, para kiai, para alim ulama yang soleh atau yang solihah ya tentang fadilah, manfaat membaca ayat suci Al-Quran dan semangat untuk belajar itu seharusnya bagaimana. Semoga lebih barokah dan lebih menguatkan pada diri seseorang yang belum mempelajari, belum belajar membaca, belum eh, belajar membaca huruf-huruf Arab, baca ayat suci Al-Quran supaya bersemangat. Tentu saja kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya menyinggung perasaan dari saudara-saudara, dari mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, bapak ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan dalam ucapan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.